Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan memberikan solusi bagi yang mengalami permasalahan di bagian pengisian aki mobil, terutama bagi yang kendaraannya masih menggunakan sistem pengisian cathode atau regulator konvensional seperti ini. Nah, jadi biasanya yang ditimbulkan jika masih menggunakan sistem pengisian cathode seperti ini bisa membuat pengisian ke aki menjadi overcharge ataupun kurang pengisian. Jadi kerugian yang kita dapat jika pengisian ini overcharge, yang pertama itu bisa membuat aki itu cepat rusak. Yang kedua, sistem kelistrikan juga akan bermasalah ya. Entah itu dari kabel-kabel dari mobil yang gampang meleleh, dan perangkat elektronik yang ada di mobil juga bisa berakibat rusak ya. Misal dari sistem audio dan perangkat elektronik lainnya itu bisa gampang rusak jika pengisian terlalu tinggi ataupun overcharge. Dan kerugian yang lain jika overcharge juga itu akan berpengaruh besar kepada sistem pengapian mobil, terutama koil ya. Jika pengisian terlalu besar itu bisa berakibat koil menjadi panas saat kita kendarai mobilnya, apalagi dalam jangka yang agak jauh jaraknya karena terlalu tingginya pengisian aki ya. Nah, jadi bisa membuat koil menjadi panas yang akhirnya membuat mobil menjadi mogok. Sebenarnya bisa ya kita menyetel besaran pengisian aki dengan kita menyetel cathode ini. Tapi menurut saya untuk menyetelnya itu gampang-gampang susah. Karena apa? Karena kita tidak mudah menemukan setelan yang pas untuk pengisian aki mobil. Pas kita ukur saat kita menyalakan full beban kelistrikan, lalu kita setel cathode ini, itu sudah pas ya pengisiannya. Nah, tapi saat kita mematikan semua beban kelistrikan, itu pengisian aki menjadi over jika kita saat menyetel pada posisi full beban kelistrikan. Nah, lalu saat kita menyetel pada beban kelistrikan yang tidak dihidupkan, lalu kita menyetel cathode ini, itu biasanya saat kita setel sudah pas, tetapi saat kita menyalakan beban kelistrikan yang full itu bisa pengisian menjadi tekor. Itulah salah satu kekurangan sistem pengisian regulator cathode seperti ini. Nah, jadi untuk solusinya kita bisa mengganti atau merubah cathode ini menjadi IC regulator seperti di mobil-mobil keluaran sekarang ya, ataupun generasi terbarunya. Nah, jadi ini udah ada IC yang sudah saya rakit. Jadi ini tanpa kita mengganti dinamo bawaannya ya. Jadi kita masih tetap mempergunakan dinamo ampere bawaannya, hanya kita tinggal merubah cathode ini menjadi IC. Dan untuk proses pemasangannya pun sangat mudah. Kita hanya tinggal merubah jalur yang ada di dalam dinamo, lalu kita tinggal memasang dinamonya lagi, itu sudah jadi ya. Jadi ini sudah saya rakit seperti ini, dan ini bisa digunakan untuk ke semua mobil yang masih mempergunakan cathode. Jadi prosesnya pemasangannya sangat mudah. Kita hanya tinggal mencolokkan saja IC-nya ini ke soket bekas cathode, itu sudah jadi ya.
Jadi keuntungan memakai IC ini sudah pasti pengisian menjadi stabil, karena si IC ini dia mengikuti beban kelistrikan. Jadi saat beban kelistrikan banyak, dia akan memerintahkan pengisian menjadi besar, dan saat beban kelistrikan tidak ada, dia juga akan stabil, misal di kisaran 14 volt ya. Nah, jadi itulah salah satu keuntungan dari kita memakai IC ini. Dan keuntungan lainnya, kita tidak usah repot-repot untuk menyetel-nyetel besaran tegangan pengisian kaki. Nah, lalu untuk daya tahannya, saya rasa ini sudah sangat aman dan sangat awet ya, karena di mobil saya pun saya sudah memakai lama, lebih di atas 1 tahun, itu masih aman-aman saja tanpa kendala. Nah, jadi bagi yang berminat seperti ini, bisa memesannya ya kepada saya, bisa lewat WA ataupun nanti di komentar. Nah, jadi untuk IC ini saya jual dengan harga 200.000 saja, karena ini sudah saya rakit. Memang di sini tanpa memakai soket ya, tetapi saya solder langsung, dan ininya juga sudah sangat aman karena sudah tertutup lem, jadi tidak gampang termasuki air ataupun short. Dan ini juga memakai sekun-sekun, jadi terlihat rapi dan kuat. Dan soket ini juga sudah tinggal colok saja. Nah, kalau sudah dirakit seperti ini, untuk pemasangannya nanti tinggal kita masukkan ke box kotak seperti ini, jadi lebih rapi. Nah, bagi yang berminat silahkan dipesan saja. Sebetulnya sudah saya buatkan tutorial cara merakitnya, tetapi bagi yang tidak mau pusing untuk merakit, mungkin bisa pesan langsung ya. Nah, kalau ada yang bertanya, kok harganya lebih mahal Om, sedangkan ini memakai IC bekas? Jadi yang pertama, ini kan sudah saya rakit, sudah saya memakai soket, sudah pakai sekun, sudah segala macam, sudah memakai box juga. Nah, lalu jika kita bandingkan dengan harga yang beli online langsung sebelum dirakit seperti ini, memang harga lebih murah, tetapi kita belum tahu apakah IC ini berfungsi dengan baik ataupun tidak, karena saya juga sudah beberapa kali memesan online. Saat datang saya tes, tetapi IC-nya tidak berfungsi ataupun rusak. Namanya beli online barang bekas itu tidak menjamin bahwa barangnya selalu bagus ya. Tetapi kalau IC ini insya Allah sudah saya tes, sudah saya rakit langsung di mobil saya, dan sudah saya pastikan bagus. Jadi jika ada yang mau memesan baru saya kirim ya. Nah, jadi menurut saya untuk harga 200.000 sudah sangat murah untuk merubah sistem pengisian cathode menjadi IC. Karena jika nanti kita mengalami kerusakan cathode seperti ini yang pengisian error, kalau kita membeli cathode ini juga lumayan ya harganya, apalagi jika kita membelinya yang ori. Karena kalau kita menggantinya dengan yang bukan ori, biasanya pengisian itu tetap error ya, bisa overcharge ataupun kekurangan pengisian jika kita mengganti dengan cathode, terlebih bukan cathode yang orisinil. Tapi kalau kita menggantinya atau kita memodifnya dengan IC seperti ini, insya Allah sistem pengisian aki mobil kita menjadi stabil, tidak gampang overcharge dan tidak gampang tekor. Jadi saya juga akan tunjukkan mudahnya merubah cathode menjadi IC ini. Jadi saya akan coba tunjukkan memasangnya. Jadi tinggal kita memasangkan soket ini saja, lalu kita tinggal memodif sedikit jalur di dalam dinamonya, itu sudah jadi. Nah, saya akan tunjukkan mudahnya memasang IC ini di mobil. Nah, yang pertama di sini kan ada bekas cathode ya. Biasanya kan cathode ini terpasang di sini. Nah, ini cathode kita lepas, lalu tinggal kita memasang boxnya dulu ya. Nah, yang pertama seperti ini. Jadi ini kabel ground untuk IC nanti ya. Nah, jadi kita pasang dulu ke sini seperti ini, lalu kita pasangkan di
lubang baut bekas dudukan ketotnya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang, tinggal kita kencangkan bautnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah kencang seperti ini. Jika boxnya sudah terpasang seperti ini, kita tinggal memasang masa untuk body IC ini. Nah, kita pasang seperti ini saja, memakai baut. Kita tinggal membautnya saja, jadi lebih mudah. Tinggal kita kencangkan. Nah, sudah seperti ini, sudah. Tinggal kita memasukkan box ini ke sini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih tutup seperti ini. Nah, tinggal kita kasih baut untuk penutupnya. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, kita kasih baut satu lagi agar tidak gampang copot. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terpasang, kita tinggal memasangkan soket ini ke bekas soket ini ya. Ini soket bekas ketot lama, kita tinggal colokkan soket ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah tinggal kita mengetes untuk besaran tegangannya di mobil, apakah memang sudah sesuai. Jadi dengan harga 200.000 kita sudah bisa merubah ketot menjadi IC tanpa mengganti dinamo ampere. Nah, mungkin bagi yang masih bingung untuk memotong jalur di dalam dinamonya, bisa disimak di video saya yang lain. Itu sudah ada video versi fullnya, proses pemasangannya. Nah, bagi yang berminat bisa langsung pesan ke saya langsung. Bagi yang mau merakit, silahkan ditonton videonya juga, karena sudah ada video saya yang lain tentang merakit IC ini juga. Jadi mungkin cukup sekian cara mudahnya merubah sistem pengisian ketot menjadi IC. Bagi yang berminat, silahkan dikontak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.